Ibda Rudi Soik menantang Polda Nusa Tenggara Timur untuk duduk bersama menjelaskan awal mula penyelidikan kasus BBM ilegal yang berujung pada putusan pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, alias pemecatan dirinya. Saya tantang Bapak Kabid untuk kita bicara di forum lebih luas lagi di lembaga legislatif dan di depan Kapolri. Baru saya buka Bapak intimidasi saya atau tidak. Saya tantang kita konferensi pers bersama, ujar Rudi Soik saat diwawancarai awak media. Selasa, 15 Oktober 2024. Rudi menjelaskan awalnya sudah menghubungi Kombes Robert Antoni Sormin, termasuk Wakapolda NTT, Brigjen Awi Setiono, melalui pesan WhatsApp agar memvideokan sidang Komisi Kode Etik Polri, namun, saat persidangan tidak ada yang merekam. Kalau kasus yang mau memalukan saya, mereka pakai kamera besar-besar dari Humas Polda NTT untuk merekam saya, tapi kasus yang saya mau bicara tentang keterlibatan anggota Polda NTT mereka justru tidak merekam, cecar mantan KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota itu. Rudi lantas menanggapi penyelidikan BBM subsidi yang tidak didasari laporan polisi. Menurut Rudi, kasus BBM tersebut baru dilakukan tahapan awal penyelidikan. Maka dari itu, dia meminta Polda NTT membentuk tim untuk menyelidiki ulang kasus yang sudah ditanganinya. Menurut Rudi, penyelidikan BBM harus diawali dari pembelian solar subsidi menggunakan QR Code milik Lo Aguan yang bukan nelayan asal NTT. Kemudian, bagaimana pemerintah memberikan QR Code dalam jumlah besar kepadanya. Rudi menyebut penyelidikan BBM masuk dalam pidana khusus. Sehingga polisi yang punya kewenangan untuk membuat laporan polisi model A seperti pidana korupsi, migas, tambang, dan kehutanan, saya baru melaksanakan penyelidikan. Itu baru menyentuh Ahmad Ansar baru 2 hari saja, langsung ditelepon oleh Dirkrimsus bersama Kabid Propam dan kami langsung diproses. Lalu bagaimana mau membuat laporan polisi? Kan harus naik ke tahap penyidikan dulu baru LP model A, B Rudi. Rudi mengungkapkan hal yang harus dilihat oleh Polda NTT adalah kepentingan masyarakat NTT dalam mengakses BBM subsidi. Sebab, dalam penyelidikannya sudah menemukan bukti berupa QR Code. Rudi menerangkan sudah pernah memasang garis polisi tanpa ada barang bukti, tapi kasusnya naik sampai tahap P21. Sebab, yang dilihat adalah pasal 55 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 55 itu membedakan 2 hal, yaitu tentang niaga dan penimbunan. Jadi kalau berbicara tentang niaga, maka perbuatan hukum yang dicari adalah perbuatan membeli. Sehingga modus operandi yang kami temukan menggunakan QR Code. Terang Rudi. Selain itu, Rudi bersama Kompol GD dan AKP Joni Boro pernah menangkap salah satu perusahaan ekspedisi di Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, yang pernah terlibat dalam penimbunan BBM hingga kasusnya P21. Sebelumnya, Polda NTT membantah PTDH Rudi Soik karena pemasangan garis polisi di rumah Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Dia dipecat karena mekanisme prosedur penanganan penyelidikan BBM yang tidak sesuai SOP.